kudrat iradat Allah yang sesungguhnya. Jika ana urid dalam bahasa Arab, ana urid, anta turid. Kula kersa sampai reang kersa, tapi Allah zat sing maha duwe kersa. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Kawan-kawan, jika kita maknai kalimat fa'al lima yurid, Allah fa'al lima yurid, maknanya sebetulnya, makna kasarnya, maaf ya, sudah hormat saya. Makna kasarnya, kalau makna indahnya, Allah maha berkehendak. Itu makna halusnya. Makna kasarnya, Allah maha sarpedere. Fa'al lima itu maha sarpedere. Ya Allah, yang punya hidup juga Allah kok. Kita juga punya Allah, hidup juga punya Allah, dunia juga milik Allah, semesta ini milik Allah. Semesta ini milik Allah. Maka kalau kemudian Allah fa'al lima yurid, sesuatu tidak bisa kita tahu. Ana urid, anta turid, wallahu innallaha fa'alul lima yurid. Kita berkehendak, engkau berkehendak, tapi Allah maha berkehendak. Karenanya, ya betul. La qaum itu salah satu doa. Saya lupa doa yang didoakan atau yang dilafalkan oleh Rasulullah dalam salah satu pertempuran kalau tidak salah, satu perangan nggak tahu Badar atau Uhud. Doanya Rasulullah itu yang dibaca oleh salah satu kiai saya, jadi itu doa bagus sekali. Apa doanya? Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qubatta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mani'a lima mana'ta lima la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, Engkaulah zat ya, menggenggam ya. Tidak ada orang yang sanggup menggenggam ketika Engkau berkehendak untuk membuka. Dan tidak ada orang yang sanggup membuka terhadap sesuatu yang sudah Engkau genggam. Ya, tidak akan ada orang yang sanggup memberi jika Engkau menghalangi. Dan tidak ada orang yang sanggup untuk menghalangi jika Engkau. Maka di akhir doa itu Allahumma inna a'idun bika min syarri ma a'taitana. Ya Allah, kami bermohon berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau beri dan dari keburukan sesuatu yang Engkau haramkan. Cari bahasanya mah, hukum balik tarik lakon nih. Loh, bahwa kemudian ending perjalanan kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak keyakinan kita dalam meyakini semuanya Allah sudah. Bahwa kita punya peran, punya porsi. Apa porsinya? Porsi kita berubah, berusaha, bekerja, berbuat, bekerja, berusaha, berpuncak dari itu semua pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Pasrah itu sebetulnya adalah meyakini bahwa sandaran kita Allah, sandaran vertikal kita Allah. Ya, sambil kemudian kita menyerahkan diri pada Allah. Justru yang mulai begini. Ya, Rasul juga mengajarkan bahwa pasrah tawakal itu setelah berbuat, setelah berikhtiar. Apa kata Rasul ketika sahabat menyampaikan, sahabat, kami engkau di mana? Engkau di mana? Sudah aku serahkan pada Allah. Tawakal serahkan pada Allah, tapi sebelumnya Anda kunci dulu, Anda ikat dulu. Ya. Jadi dia ikat nyangcang, dicangcang beli, tuh diikat beli jeris tawakal itu salah. Maka kembali terhadap endemi yang kemudian hari ini masih diyakini oleh sebagian besar umat manusia, rakyat ya, dan juga bagian dari pemerintah. Silakan diyakini, tetapi dalam konteks upaya ikhtiar ya, bahwa semuanya kok pada akhirnya kembali pada semuanya. Termasuk yang tidak yakin juga ya. Silakan mau dengan ketidakyakinan tidak masalah. Padahal itu karena. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul qanaati. Saya tidak terlalu tertarik ngaji malam hari ini karena dia mau berangkat mondok sebelas gitu ya. Pusing gitu ya. Babul qanaah. Ini akan membahas tentang qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu bahasa Inggrisnya qanaah itu menerima ipandum. Menerima Islam. Inggris British slang. Slang apa? Dobles apa or metal. Qanaah itu menerima. Wal afaf itu apa? Afaf itu apa? Menjaga dari meminta. Afaf itu lawannya apa? Selamit. Orang Jerman pasti paham selamit. Saya nggak tahu orang bilang selamit itu apa sih bahasa Inggrisnya? Islamit itu. Selamitan tuh. Kalau selamitan di sini dengan Jakarta beda. Sama dengan kita dengan Malaysia, comel di sini dengan comel Malaysia itu beda. LSM. Apa tuh? Lagi suka meminta. Bukan. Lembaga Sultan Menggale. Iya benar banget. Ya, qanaah al-afaf itu menjaga dari meminta. Menjaga dari meminta. Dalam konteks tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh meminta. Kondisi darurat, kondisi hajat boleh. Tapi dalam kondisi ikhtiar, ketika ruang itu ada, agama kita kalau mengharamkan sih tidak, tapi menganggap itu buruk sekali itu. Maka al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di atas. Ya kan? Tangan di atas cek dibalik. Baru baik itu selalu diberangkat itu. Ya kayaknya mau pengen kiai kan sedikit.
Tanggapi maksudnya. Ya ya enggak. Al-abab terasa saking jaluk wal ittisad. Apa? Sederhana fil ma'isyah. Sederhana. Rasul ya banyak orang ya Rasulullah telah kita semua. Rasul itu kalau beliau mau kaya sangat bisa. Kaya raya harus ditawari kok. Jabal Uhud, gunung Uhud terus kita Mekah. Warawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Dalam bahasa berjanji. Ketika misalkan gunung-gunung menawar tanya Kanjeng Nabi, aku siap jadi emas. Ya Kanjeng Nabi, aku siap jadi mutu malaikat yang paling berharga. Fa'abah mong Kanjeng Nabi katakan apa? Karena mau mendadak ya. Kalau kita kan alasannya begitu. Ibu-ibu ini untuk modal apa? Untuk berdakwah, untuk bertabligh, untuk menyampaikan. Karena semuanya untuk modal. Bisa. Kita tertipu sama itu kita. Modal-modal. Nabi menolak. Karena Nabi orang yang tahu hakikat bahwa dunia itu, emas itu, berlian itu, kemampuan finansial itu juga jebakan Batman. Ya, jebakan Batman itu maksudnya apa ya? Bukan itu sebetulnya, bukan itu. Dunia itu sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan. Orang yang tahu hal itu menjijikkan. Jember. Biasaan kalau balik. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina ya orang-orang idza anfaqu lam yusrifu. Orang yang tidak melampaui batas, ya tidak melampaui batas, berlebihan, boros, orang yaqturu dan kemudian tidak terlalu mirip. Wa kana baina dzalika qawama. Ya antara infak sedengan lah ya, terlalu boros juga tidak, terlalu medit juga tidak. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang apa? Tentang qanaah, tentang ta'affuf, tentang hidup sederhana. Wa amal haditsu ahaditsu taqaddama mu'adhdhamuha bil bayan sabiqain. Ya. Hadis-hadis yang berbicara tentang qanaah, berbicara tentang apalagi ta'affuf itu banyak dan di bab sebelum juga pernah dibahas. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kafratil 'arad. Diriwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Beliau bersabda, kanjeng Nabi, laisa al-ghina an kafratil 'arad. Bukanlah apa kekayaan atau bukanlah sifat kaya itu dari orang yang apa? Banyak kemampuan hartanya, cakapan hartanya, kecepatan finansialnya. Ya, kekayaan yang sesungguhnya adalah bukan kekayaan dari sisi kemampuan finansial ekonominya, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah ghinan nafs. Apa ghinan nafs? Kaya hati. Kaya hati itu jembar hati ya. Ana ya, alhamdulillah disyukuri, langka ya sabari. Hari ini kita berkejaran untuk mencari kaya yang sebetulnya artifisial, kaya semu, ya, kaya ini, punya itu, punya anu, punya itu, dan sebagainya. Sementara kita melupakan kaya yang sesungguhnya. Apa kaya sesungguhnya adalah ketika merasa cukup. Orang kaya itu bukan orang yang banyak uang, orang kaya itu bukan orang yang merasa, punya investasi di mana-mana. Orang kaya itu sesungguhnya adalah orang yang merasa cukup. Cukup aja cukup, alhamdulillah cukup. Laisal ghina an kafratin 'arad, bukanlah sifat kaya itu dari akeh banda ya, banyak kemampuan finansial, tapi sifat kaya itu adalah dengan nafas, kaya hati. Al-'arad maknanya an kafratin 'arad, al-'arad wa huwa ma'nahu al-mal. Ya, yang istimewa adalah ya, kita punya kecakapan finansial, ekonomi, sekaligus juga kecakapan hati itu yang paling sial sebaliknya. Bandar di gue hati supet. Cocok memang. Mungkin sih Rasa. Jadi kalau kemudian kecakapan finansial secara ekonomi kita tidak terlalu ideal, paling tidak kita sudah punya kaya hati lah. Gusti, terima kasih Gusti. Lati jembar Gusti. Beruntunglah bagi orang yang Islam. Bis Islamiku waruziko kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Ya cukup tuh standarnya apa sih? Standarnya kebutuhan apa keinginan? Awas lu ya. Kebutuhan apa keinginan? Kalau kebutuhan kita terbatas, yang tidak terbatas itu keinginan kita. Ya kan? Kebutuhan manusia itu standarnya kebutuhan primer kok sebetulnya. Kebutuhan primer itu apa
apa sih? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Ya, sandar, pangan, papan cukup. Ya cuma menjadi bukan lagi kebutuhan ketika kita makan. Hari ini kita bicara makan apa, besok makan di mana, besoknya lagi makan siapa. Kalau standar yang pertama, besok kita makan apa, ya makan yang penting bagaimana yang bisa menegakkan tulang sulbi kita. Ya kan? Setengah piring gorengan, setengah piring nasi kuning cukup kan? Cukup, mantap. Siangnya apa? Bongko. Ya ada. Malamnya apa? Malamnya itu cukup kan? Jadi yang kita makan subhanallah. Kalau di meja disandingkan berbagai macam kudapan, kuliner, yang kita makan sebenarnya berapa suap sih? Ya sebekas satu piring masih enak, makan sate, kita senang juga kita sate. Setengah piring masih kuat, oke setengah piring dipainya. Satu piring masih kuatnya dipai piring. Tapi kalau sudah 3 piring, melokek. Bahasa Inggris mana itu? Udah. Iya, sate dah. Apa mending mau coba budek? Iya kan, sate enak soten ketika suapan pertama, suapan ketiga, suapan keempat. Los, wis itu kayak mana? Buru-buru tekanin sate. Sate semua enak kan itu sudah tidak. Nah, artinya gini, kebutuhan kita itu sebenarnya terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan kita. Nafsu kita tidak terbatas. Itu yang kemudian dinamika hidup ini menjadi mengada-ada gitu ya. Pandangan baik kudu warani grage. Ribet. Kon mangan bae bakal lebih kudu luru. Bakal jero Pak Bos martabak sing ana ning pagongan kan. Iya padahal Donat udah dijeko ya. Padahal gondreng juga. yang kita pakai ya sudah cukup segini nih. Kan Masya Allah bakal derung selemari kembang kambi ya. Kayak apa ya? Ya Allah, gula kali Mulai ya Allah. Lamun karena di Jember rahmat kelera kan, dora kamu mah di neraka kabeh bro. Maka ruzi kok kapan yang dirizki Allah cukup, kita semua insya Allah dunia cukup kok, kebutuhan kita cukup Sudah dicukupkan. sudah cukup. Yang tidak cukup itu karena beyond imagination, waduh, melampaui imajinasi kemana-mana gitu. CSB, Grage, Akhirnya cicilan kan? Baru jika maka berbahagialah orang yang berislam kemudian diberikan kecukupan rezeki. Wa qana'ahullah ini yang terpenting. Wa qana'ahullahu bima atah, dan dia merasa cukup terhadap yang sudah diberikan oleh Allah. Cukup qana'ah nerima yang mandum. Ya agama kita adalah agama yang mengajarkan hidup cukup, sederhana, menerima. Ya, tapi pada saat yang sama agama kita juga mendorong kita untuk berbuat, berusaha maksimal. It's okay, itu sunatullah. Ya, itu keniscayaan. Tetapi ketika kita misalkan oli sepinjuk, oli rong pinjuk, itulah yang sudah kita terima. Ambil lega ya. Saya masih masih pengelebar sebelumnya. Ya nanti babnya beda lagi. Babnya kalau prospek kemudian target finansialnya beda lagi ceritanya. Apapun. Dalilnya juga ada lagi. Jadi, masya Allah. Beda sama beda mari aja. Mari man. Ya, jadi waqana'ahullahu bima atah, berbahagialah orang yang dicukupi rezekinya. Qana'ah. Yes, ya Allah, amin. Qana'ah sih, qana'ah. Amin. Ngomong lagi kan lagi sana. Mobil merah, polos-polos baik. Ya belajar qana'ah cuma. Iya. Maksimal dulu kalau masih bisa. Alhamdulillah sama lu. Ngaji kan bener ngaji. Seru. Pusing ya, pusing. Jadi kembali lagi bahwa
Kalau standar orang ya kita buat standar sebenarnya hidup ini. Standar. Jika kemudian yang kita target adalah kebutuhan primer saja untuk hidup, selesai. Cuma kan gara-gara setelah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Wes dipaini Gusti Allah kasih kebutuhan tersier. Primer mangan sandang pakai. Sekunder makannya benernya sega kuning. Lu pengennya sega sih warna-warna. Pengen kai apa? Pengen makanan lah, pengen nasi kuning sih warna-warni, pengen sega seperti itu, pengen wah segala rupa lah. Sabar mana? Itu kan menjadi kebutuhan sekunder. Primernya apa? Primernya konsumsi makanan kutu baladina ya. Makanan ya warung yang bisa menegakkan tulang sulbi sebetulnya. Ya kalau sudah begitu standarnya. Boleh, Pak. Nasi makan kalau gaji cukup, apa gaji segar kalau driji. Cuma menjadi masalah kan gara-gara kita tidak punya standar atau standar kita terlalu tinggi. Tes primer mudah, sekunder itu apa? Nasi macam-macam. Dicukup sega goreng gak ada, pun sega goreng di pinggir jalan lah. Dicukup itu dicukup sega goreng sih nanti tagongan. Udah sega goreng, masya Allah. Ini menjadi sekunder, belum kemudian menjadi tersier. Potong saya udah cukup. Nah, kalau kemudian kita terpakai dalam kebutuhan tersier, disitulah konsumerisme dan konsumtivisme yang berkembang. Maka di mana-mana kuliner laris manis. Sate sih beli kudu bila warnanya aneh. Ya itu pakai kebetulan. Ya itulah makanya. Tapi ada dalil mana nih? Hidup ini sekali, maka jangan sia-siakan. Lah, benar juga kan. Hidup sekali jangan kau sia-siakan. Jangan sia-siakan artinya hidup memberi manfaat untuk orang lain. Bukan kemudian ngejar nafsu. Ngejar nafsu kayak bayi. Bayi kan nyusul belok kan disakit akan gede tak memeras taruh nyusul kan. Saya kira ada misi. Nah, bukti. Bukti bukan janji nih. Allah Akbar. Kan istiqamah janji. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu Oh, jangan salah ya. Maju. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu insyaallah astagfirullahaladzim. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'atuhu fa'atani thumma qala inna hadzal malaqatul alim. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala berkata, jadi Hakim bin Hizam itu Hakim bin Abbas. Saat aku ulang jaluk nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya meminta pada Rasul, Gusti Kanjeng Nabi ulang jaluk. Ya sapisan Kanjeng Nabi fa'atani, maka kemudian Kanjeng Nabi memberikan sesuatu yang aku minta kepada aku. Tuma sa'atuhu, maka kemudian saya juga minta lagi Kanjeng Nabi, Pak Angkoni Kanjeng Nabi memberikan lagi. Barang yang kedua kali, yang ketiga kali Kanjeng Nabi menyampaikan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Tuma qala ya Hakim, ketahuilah Hakim bin Hizam, inna hadzal mala khadirun hulwun. Lu sing arane banda finansial ekonomi itu khadirun kan ijo. Jadi kalau kita melihat duit ijo normal berarti. Jadi banyak khadirun hijau, khadirun hulun manis, duit itu manis. Karena duit manis, ada coba-coba kalau duit, kerasa manis, nggoy gampang, pertanggungjawabannya abot. Untuk kita mendikat, tuyul di kami kita memang padahal tuyulnya dewek, abot, dan juga sehingga sekarang muncul ada gium, apa ada giumnya? Mangan sate bayar terus. Iya benar. Benar kan? Yang kalau duit, gue pada kita. Kalau pengalaman dan saya biasa begitu tuh. Ini menikah itu. Iya benar. Menikah gitu. Baru tak itu tak kali-kali. Ya benar itu mangan sate bayar terus karena manis khadirun hijau, ya dunia banda itu hijau, hulun dan manis. Paman akhalahu bi syahawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil dunia, mengambil harta bisa khawati nafsi, ya dengan apa sifat loman, ya artinya sedengan loman memberikan manfaat untuk orang lain, burika lahu mafi, maka itulah yang diberkahi. Tapi waman akhadahu bi asyrafin nafsi, ya barang siapa yang mengambilnya dengan apa dengan ketamakan, dengan apa berontonnya hati, asyrafin nafsi dengan
nafsu yang bergejolak lah. Maka Nabi balik lahu fi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Nah, orang yang seperti itu kalladhi ya'kulu wa la yashba, orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Nah, di berapa beli terus ya, orang mengambil harta, memanfaatkan harta tetapi dengan asyrafin nafsi, dengan apa? Asyraf itu ya bukan asyraf, ini shin makanya bukan. Ya bisa juga dimaknai seperti itu. Kalladhi sebagaimana orang yakulu yang makan wala yashba dan tidak pernah kenyang. Ketahuilah wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wahai hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Loh, kelihatannya diberi itu enak kelihatannya. Tapi hakikatnya sebenarnya yang memberi itu yang enak dan nikmat sebenarnya. Wow. Maka jangan pernah bercita-cita untuk menjadi bukan peminta, penadah. Bercita-cita jadi donatur, bercita-citalah untuk memberi. Memberi itu di samping itu, kalau ikhlas ya, itulah harta kita yang sesungguhnya dan itu akan lebih mulia. Cuma kan begini, godaan kita ketika akan memberi, setan menghembuskan ya'idukumul faqra. Memberi kue kurang kita. Kok jadi fakir. Nah, di sini memang modal. Nah, sementara karakter yang jangan-jangan kita kembangkan dalam diri kita. Sekarang terima baik. Kalau perlu aku miskin, kalau perlu aku butuh. Ya kan buktinya sekarang hari ini. Iya kan? Ada bantuan makan. Bicara oleh kan boleh masa kita belum nih. Jadi subhanallah. Ya, saya melihat fenomena seperti itu dan jangan-jangan kita ya. Bahkan itu yang saya buat. Jelas uang di dua, sampai dua kita aja. Masa kan dua kita beli. Pada baju kita taruh aja. Karena oli kita beli di konon. Sing beli dua mau konon. Sing dua kebagian kan? Itu jadi cepi. Enggak. Kita jaminan loh. Jadi itu mesti bener. Kalau orang yang berpikir cerdas, berpikir bahwa satu bukan haknya ya. Yang kedua berpikir bahwa dia sebenarnya yang memberi lebih mudah daripada yang diberi. Dia akan tolong ini bukan hak saya kok. Ya beberapa lumayan bagus motornya akeh, anaknya olah hati. Kalau itu dari itu ini jadi cepat seperti itu. Iya, mulia lebih mulia itulah yang harus terus kita tanamkan. Ya sewaktu aku di Pais ya syukur rezeki anak soleh. Itu kalau kemudian diberi lagi dalam kondisi kita ada misalkan. Sudah ingat kita lebih mulia dari kita memberi. Jangan pernah bangga ketika jadi belumbang. Belumbang itu TPS, tempat pembuangan sementara kan. Bahasa Inggris kan belumbang kan. Belum. Jangan bangga ketika jadi belumbang. Oh kita tuh soalnya sumpah sebenarnya. Kalau perlu juga cerita begitu, cerita kalau kita mau gitu sebetulnya. Tapi dengan bangganya kita juga bangga. Masya Allah ketemu orang misalkan, ketemu orang bupati dari Semene. Loh, yang mulia sebenarnya siapa? Ya bupatinya. Kita yang diberi aja, ya kan? Maka kalau kita diberi, jangan tolak itu rezeki memang, tapi ya ada anda. Tapi aku bersumpah atau Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu secara baik, secara hak. La arza wahadan, aku berjanji tidak akan meminta. Ya, tidak akan minta saya kepada salah satu, kepada seseorang ba'daka syai'an, setelah peristiwa ini nanti. Hatta ufariqad dunya, sampai aku meninggal dunia. Dan dikatakan Nabi, yang sahabat dikatakan Nabi langsung taslim, langsung terima. Kalau tidak adu argumen dan kemudian luluh rela. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yatmu hakiman liyu'yahul 'ata. Masyaallah. Kemudian satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yatmu hakim itu orang nggak punya nih, hakimnya orang punya. Ngundang hakim liyu'yahul 'ata. Satu ketika sahabat Abu Bakar mengundang hakim untuk memberikan sesuatu.
Faya'ba yaqulu syaitan sudah berjanji dengan Nabi saya tidak akan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu da'a, kemudian sahabat Umar juga undang dia apa yang balau kemudian menolak. Wa faqala, maka kemudian sahabat Umar berkata, ya masyaallah muslimin, ushhidukum ala hakim, ya, wahai orang-orang beriman, saksikanlah, ushhidukum ala hakim, saksikan bahwa hakim ini anti teman satu itu a'radu alaihi. Saksikanlah bahwa aku sudah menawari alaihi haqqah, aku menawari dia, haknya dia sebetulnya. Alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fa'. Jadi setelah peperangan wajar kan ada ghanimah, ada fa'. Apa ghanimah itu? Rampasan perang ya. Al-fa' itu rampasan perang juga, cuma beda spesifikasinya beda. Kemudian segitu haknya dia tidak. Karena dia sudah bersumpah dari Nabi saya tidak akan menerima. Wah, luar biasa. Falam yazra hakim ahada minan nas, dan sekali-kali tidak pernah lagi beliau meminta sesuatu pun kepada seseorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kufiya sehingga beliau wafat. Itu haknya loh ya, hak berhak. Tapi beliau sudah menolak karena sudah beliau berkomitmen dia kanjeng Nabi selamanya tidak minta kepada seorang. Kalau bukan minta. Ya sahabat yang luar biasa kita sih ya. Mau ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang apa kan? Oh, tayamum dah. Tayamum ya ini ya. Kemarin sudah dibahas tentang tayamum. Tayamum itu sederhananya pengganti wudhu dan sholat. Sederhananya, sesungguhnya bukan pengganti wudhu dan mandi. Tayamum itu sekedar salah satu cara kita untuk diperkenankan untuk sholat. Maka dalam niat tayamum tidak raf'il hadasil asghari. Tayamum itu bukan seperti wudhu. Kalau wudhu kan apa itu wudhu li raf'il hadasil asghar. Kalau mandi itu raf'il hadasil akbar. Saya mandi niat menghilangkan hadas besar. Saya wudhu niat menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu sekedar treatment untuk diperkenankan kita sholat. Maka dalam niat tayamum niatnya seperti apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat bertayamum untuk diperkenankan sholat. Oke, sekarang fardunya. Terus terang kajian tayamum itu sesuatu yang common, tapi uncommon dipakai. Saya sendiri sepanjang hayat saya tidak pernah tayamum. Artinya gimana? Ketika dalam kondisi darurat saya harus selesai sholat, tapi sholatnya saya merasa mundur dan tidak sanggup untuk itu. Sholat waktu. Artinya menjadi bahan kajian dan bahasan. Saya sendiri secara psikologis blingeh atau enggak kayak dianu galak, sembahyang belak terus waktu. Ya jadi teori begitu kalau bisa kayak melakukan. Itu batasya. Kalau tayamum itu pada 4. Pertama niat dulu. Bagaimana niatnya? Nah, wajib tayamum istibaatis sholat. Ambil niat tayamum. Saya ingin sholat, saya ingin tayamum. Satu, yang kedua, yang pertama niat, yang kedua dan ketiga masul wajhi wa masul yadaini ma'amil ini. Membasuh musab. Blok. Set. Yang kedua, 3, set. Selesai, udah. Iya. Itu untuk ganti wudhu juga ganti apa? Mandi. Sama. Wudhu begitu, mandi juga begitu. Ya, wudhu seperti itu, mandi juga sama. Jangan kemudian ada wudhu kan dia semono berarti waduh semana. Kemudian teman saya mengguling aja. Guling kayak ucing haram. Seperti itu. Masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap wajah dan tangan.
Warabi'u tartib. Ya, yang keempatnya adalah urut-urutan, mendahulukan mengusap wajah, atas membasuh, atas mengusap. Ya gini, plak. Pindah tempat. Tanah yang suci, yang mengandung debu, itu fikih klasik. Tapi fikih sekarang, saya juga banyak dapat itu dari fakta kontemporer. Boleh bertanya di Debu tembok, debu kereta, debu pesawat. saya sampai berdebat. Fikih klasik pun tidak pernah kan fikih sekarang. Bahkan di kursinya pesawat pun boleh. Tambah tidak yakin saja saya. Jadi ngojo Pak. Iya akhirnya sih. Akhirnya sih hormatilah saya sholat di sebelah di wudhu mana ngangkat wudhu kayak sungkan setunggal. Yakin asal tambah yakin dulu. Yang tanah baik beli yakin sih, tambah kotor sih bang saya. Tapi ya tentu harus ada hikmahnya kenapa Allah mensyariatkan itu. Hanya saya yang kotor, saya belum sanggup untuk orang itu. Berang di pesawat, saya sih alasannya 2 kalau pesawat. Beberapa kali saya pesawat ya, beberapa kali. Ya, terutama yang terjauh. Saya naik pesawat itu yang terjauh kemana? Ke Kuda Candir. Ke Yordan. Kebetulan ke Saudi tapi via Jordan Airlines, jadi kok aman dulu 14 jam. Wis kudu sembahyang dan penyakit beser kalau pesawat itu. Kenapa? Karena suhunya dingin banget. Saya pipis beberapa kali di pesawat. Berapa belas jam, 16 jam. Di problemnya apa? Buat saya yang was-was sih istinjanya kan susah. Jadi alasnya buat saya bertanggung jawab. 1, tayamum juga uncommon. Yang kedua najis kabel sana. Wis baik jelas keluar waktu sih banyak. Bahkan ya, mohon maaf agak jorok ya. Saya terakhir berangkat haji tahun 2017 itu pakai pesawat Saudi ya. Man KTE di pesawat. Baliknya juga Ya saya ceritanya kepada orang terdekat dan pada saya sudah selesai. Alhamdulillah lega apa sih? Pesawat saya semua. Berarti betah. Masa. Masya Allah. Wong saya nguyu banget saya. Barang tempatnya kan cilik banget Pak. Sudah Nongkrong. Apa? Jadi lawan CCTV kan. Begini pesawat apa namanya kalau customernya seperti ini semua banget pesawat itu. Nongkrong. Jadi untuk dipecah. Ya jelas buat saya gini istinjaknya juga susah. Nyiprat kabel lah. Apalagi kalau sudah BAB. Dan saya pesawat itu kan Saudi loh guys. Ada Saudi kan relatif lebih bagus daripada Garuda. Betul, jauh. Bagus, bahkan Saudi itu berapa tingkat pesawatnya. Saya karena waktu itu enggak 2014 itu pakai Saudi yang ya apa tingkat pesawat saya di atas ya panjangnya. Wih keren paling ngarep dewek saja gitu. Ngarep paling ngarep dewek apa lu buka apa jendela. Saya kan ketua motor loh ya tugas ya. Semua jadi keren, kargo jadi dewek. Tapi kalau untuk lagi jadi petugas sih saya jaim ya, jarang ke kamar kecil. Itu lagi jadi petugas ya. BAK, BAB, cuma teman bayar sekarang. Jadi itu ya lakukan aja. Lakukan kalau bisa, kalau bisa ya harus bayar. Terus apa lagi? Sudah ya, fardhu begitu ya. Sunah-sunahnya apa kayakmu? 1 atasmiyah, baca bismillah. Kedua mendahulukan tangan kanan, anggota kanan, anggota kiri, muwalatun dan kemudian berurutan. Sudah. Hal-hal yang membatalkan tayamum, maaf kalau wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Terus tayamum ciut, batal. Apalagi ru'yatul ma'. Saya tayamum karena nggak ada air. Terus tayamum ternyata air banyak batal. Yang ketiga riddah murtad. Ya murtad sih jelas apa tayamum. Sudah kalau dari mana?
Nah, ini penting buat kita nih. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa ya'ada 'alaihim kana bagwa. Ini hati-hati lo ya. Sahibul jabair, apa jabair itu? Orang punya luka di anggota tubuh, sering di kaki atau di tangan. Biasanya anggota shop plus atau handy plus atau yang semisal. Itu kalau misalkan kita tidak mampu, ini kan anggota wudhu, itu enggak? Yang harus dibasah kan, harus dibasuh. Boleh tidak dibasuh, tapi dengan catatan harus ditayamum. Jadi 2 kali setelah jadi saya luka belum kering, karena belum kering ya sudah kita tutup dulu kan. Apalagi kalau kemudian lukanya parah, perban dan sebagainya. Nah setelah wudhu pengganti dari namanya sahibul jabir. Jadi ini saja. Ya enggak tayamum biasa. Silakan. Nah ini bakal sini kan bakal sini kabeh terusnya. Iya enggak tayamum biasa guys. Tayamum biasa begini bahaya. Saya punya masa terus banyu tayamum sih. Ya gitu aja. Saya nggak tahu apa kamu boleh tayamum dulu kan? Bahasnya begini. Jadi orang yang punya luka, diusap boleh. Benar kan? Tetapi jika boleh setelah itu bertayamum. Paling boleh. Oh, bukan kerja. Bukan ya, bisa dicoba pas. Buka pas. Iya kan saya beler sih ya, buka banyak kangelan. Daripada tayamum. Iya kan setelah tayamum. Ya, dibetar-betar aja.